mungkin heterogen begitu ya. Kenapa kok malah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya begitu. Terima kasih Ibu terkait Mas belajar. Mungkin sekarang ke PTK-nya Ibu ya. PTK-nya itu kan mengimplementasikan media pembelajar berbasis ICT ya, yang menggunakan Google Sites ya. Kayaknya ahli membuat ahli membuat media seperti itu ya. Buat saya salut kalau orang-orang itu sampai itu tuh ya hobi gitu loh, membuat media pembelajaran itu menjadi hobi gitu kan, luar biasa. Jadi nanti yang di PTK-nya itu media pembelajaran ini sudah ready Bu ya, bukan mau membuat dulu ya. Jadi sudah ready, kemudian itu diterapkan untuk melihat kompetensi siswa, betul? Yeah. Nah, kompetensi siswa yang ingin dilihat itu apakah memang kognitif, afektif, psikomotorik atau hanya terbatas kognitif saja? Kemudian rencananya Ibu nanti berapa siklus? Mungkin saran Ibu ya, di latar belakang mungkin perlu lebih dijelaskan bahwa permasalahannya itu kompetensi siswa itu memang misalnya saat ini itu masih kurang begitu, dengan didasari bukti kalau secara kognitif itu begini, psikomotorik begini, afektifnya begini begitu ya, sehingga itu perlu diatasi untuk mengoptimalkan pembelajaran begitu dengan cara menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Tapi kalau misalnya memang pembelajarannya atau medianya itu sudah ada, menurut Ibu tadi kan berkelanjutan ya, masih lebih dari satu ya, nanti jangan hanya satu siklus eman-eman. Kalau hanya satu siklus kan kita hanya melihat hasilnya saja, padahal kan kita ingin melihat apakah dengan media tersebut jika digunakan berulang-ulang begitu, itu akan bisa meningkatkan kompetensi siswa, sehingga apa yang sudah Ibu buat, media yang sudah dibuat banyak itu berkali-kali itu bisa diterapkan begitu. Jadi nanti setidaknya ya minimal 2 siklus begitu. Nggih, Ibu nggih. Ya, jadi kalau hanya satu siklus eman kan kebetulan medianya ada. Makanya saya tanyakan, kalau medianya tidak ada kan otomatis media itu digunakan, kemudian setelah itu
diambil data terkait bagaimana kompetensi siswa kan sudah selesai. Kemudian mau siklus kedua media apa kan begitu ya. Tapi ketika medianya memang ada atau materi pembelajaran yang berupa dibuat di media pembelajaran Google Sites itu memang ada, yaitu nanti dibuat siklus 1 seperti apa, kemudian digunakan lagi media pembelajaran yang serupa dengan materi yang berbeda. Nah, nanti bagaimana siklus kedua atau apakah dengan menggunakan media tersebut semakin lama itu terjadi peningkatan di kompetensi siswa. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Monggo Pak Toyib. Ya, oke. Matur nuwun Bu Faninda, Bu Vidya. Ini sambil direkam toh? Oke, sip kalau gitu. Nanti diunggah sekalian ya rekamannya ya. Ya, Bu Vidya, ini kan tema atau topik modul ajar jenengan itu kan peran ulama dalam menyebarkan ajaran Islam ya. Betul. Ya. Kemudian di modul ajar itu juga jenengan tuliskan profil pelajar rahmatan lil alaminnya itu diantaranya ada berkeadaban dan keteladanan. Ya, coba dijelaskan apa keterkaitan antara nilai berkeadaban dengan peran ulama dalam menyebarkan ajaran Islam serta nilai keteladanan dalam terkait dengan peran ulama dalam penyebaran ajaran Islam. Ya. Oke. Oke. Kemudian ini di modul ajar itu kan tema sentralnya kan peran ulama ya dalam menyebarkan ajaran Islam. Ini kalau dalam sketsa historis sejarah penyebaran Islam itu peran ulama itu bentuknya seperti apa? Dan dikasih contoh, bentuk perannya itu seperti apa? Ya, dari akhir juga boleh.
Hmm. Kalau tadi teori penyebaran Islam, ya. Kalau teori tentang peran ulamanya, ya tadi itu, ya, ulama teori peran ulama dalam penyebaran Islam. Kalau tadi itu kan teori tentang penyebaran ajaran Islam toh, dari Gujarat dan seterusnya. Nah, kalau teori perannya, ya ulama sebagai ini, sebagai budayawan, ya, ulama sebagai pendakwah dan seterusnya, ekspansiator dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Oke, selanjutnya Bu Bidia, pernah mondok kayaknya ya? Nah, iya. Jadi cara jilbabnya itu loh. Enggak apa-apa, Bu Faninda aja yang tahu itu. Ya, oke. Bu Bidia, coba baca Al-Quran sebentar. Oh iya, enggak apa-apa. Nih, sudah. Angsabilih. Nun mati ketemu dengan sin itu hukum bacaan tajwidnya apa? Tadi agak ke depan. Angsabilih. Nun mati ketemu dengan sin. Apa apa maksudnya ikhfa itu? Enggak, maksudnya ikhfa itu apa? Ya, samar. Samarnya gimana cara bacanya? Ya, sobar itu tadi ya. Nun mati ketemu dengan sob. Itu hukum bacaannya apa? Agak ke belakang. Non mati ketemu shot, itu hukum bacaannya apa? Sama? Bener ya? Sama? Oh iya wis. Ya, ayo sekarang nulis ayat. Dulu mondok di mana, Bu Bidia? Kediri mana? Al-Falah, Ploso, enggak? Oh, oh, hmm. Kuliahnya di mana dulu? Oh,
Bu Vaninda nanti nggak di ini toh, nggak diundang sama LPTK. Boten Bapak itu bagi yang mau profesor sepertinya. Saya kompresor aja. Ada aja dengan ini. Jam 12 kok nanti itu. Oh, ngoten. Anu Bapak offline nggih? Iya, offline. Di kampus 1? Di ini, Hotel Gajah Mada. Oh, ngoten. Nggih. Sampai jam Ya 4. bagi yang itu tadi loh, bagi yang senior dan mau profesor dan sebentar lagi rektor. Lektor Katanya kok kepala. boten daftar kemarin. Saya Apanya? bisa bantu mendaftarkan loh rektornya. Oh, enggak Mbak, malah nyusahin aja. Enak di anu nggih Pak, enak dosen mawon nggih. Iya. Nggak usah panjang-panjang, Bu. 1 lembar kayaknya. Nggak apa-apa. Itu fotonya itu foto tahun berapa? Fotonya yang dipasang itu loh foto tahun berapa? Yang dipasang di iya nggak? Oh beda. Kalau yang di foto itu Pak Thoyib itu kayaknya mondoknya 3 tahun. Kalau jilbabnya begini 6 tahun. Aslinya Kediri memang, Bu Widya. Oh, coba ditunjukkan. Nggak apa-apa. Ya wis, nggak apa-apa. Oke, matur nuwun Bu Widya. Selanjutnya minta tolong panggilkan Pak Bayu ya, peserta berikutnya. Nanti setelah selesai semuanya, baru kita tutup bersama-sama. Gitu ya. Oke, matur nuwun. Iya.